Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya John Itung. Di kesempatan yang berbahagia ini saya akan melakukan pemasangan dan pengeleman ya, pengeleman serta pemasangan LCD HP Vivo Y02. Untuk LCD yang lamanya sudah saya lepaskan, dan video tutorial melepas LCD yang lama nanti ku taruh di deskripsi. Atau teman-teman pengen nonton video full penggantian LCD-nya, nanti link videonya juga ku taruh di deskripsi. Nah, ini kita ambil video pemasangan dan cara pengeleman LCD HP Vivo Y02 ini. Oke, di sini kita bersihkan dulu ya. Kita bersihkan bekas atau sisa lem yang ada. Karena kalau ada bekas lem, nanti pas pemasangan LCD dia kurang mau merapet guys ya. Nah, ini kita bersihkan seperti ini. Saya bersihkan menggunakan obeng minus. Ya, hati-hati dalam membersihkan ya. Jangan terlalu kuat, takutnya pinggiran frame itu malah jebol atau rusak guys ya. Nah, ini kita bersihkan seperti ini saja. Sisa-sisa atau bekas lem yang ada kita bersihkan ya. Oke. Jangan sampai ada tersisa bekas lem. Ini kita bersihkan seperti itu. Ya. Oke, sebersih-bersihnya guys ya. Kita bersihkan sebersih-bersihnya untuk bekas lem yang masih tersisa. Jangan sampai ada gumpalan lem di situ. Nah, di sini kita sikat-sikat lagi. Kalau perlu, kalau susah, kamu bisa gunakan cairan thinner untuk membersihkan bekas lem yang ada. Nah, ini kita sudah membersihkan bekas lem yang ada, dan di sini saya akan memasang LCD yang baru. Oke, dan itu sudah kita lihat guys ya. Ini sudah bersih, sebersih-bersihnya. Dan untuk saringan speaker earpiece-nya saat saya buka atau melepas LCD-nya itu memang nggak ada, memang begitu posisinya, memang begitu modelnya. Nah, ini LCD yang baru. Coba di sini kita tes pas-paskan, kita presisikan. Kalau sudah oke, tinggal kita lakukan pengeleman. Pun di sini sebelum saya melakukan pengeleman dan pemasangan ini, saya sudah membuat video pengecekan LCD-nya ini, dan saya sudah melakukan pengecekan bahwasanya untuk LCD-nya ini sudah oke dan siap dipasang. Untuk video pengecekan LCD sebelum dilem dan dipasang, link videonya ada di deskripsi. Nah, ini adalah lem yang kita gunakan, Zanlida T7000 yang warna hitam ya. Oke. Nah, ini kita lem dulu aja untuk frame-nya ini ya. Sekeliling frame-nya ini kita kasih lem. Oke, ini kita lem ya. Kita lem pinggirannya seperti itu. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit ya. Sedang-sedang aja. Oke, kita lem. Bagian atasnya juga ya, bagian atasnya itu jangan terlalu ke tengah karena ada speaker earpiece sama kamera serta sensornya ya. Oke. Ini di sini juga kita lemnya di pinggirannya ini. Di sekelilingnya ini kita kasih lem ya. Oke. Ya, di bagian bawahnya lagi kita lem. Oke. Iya. Oke, kita tutup dulu lemnya, takut kemasukan angin. Lem yang kugunakan Zanlida T7000 yang warna hitam. Yang 50 mili harganya di Shopee saya cek belasan ribu guys ya. 11.000, 12.000, 15.000. Tapi saya beli di counter yang ada di daerahku, saya dikasih harga 20.000. Namun kita ndak kena ongkir karena counternya masih satu daerah dengan kita.
Nah, ini lem yang kita gunakan Zanlida ya. Oke, dan di sini saya akan memasang LCD yang barunya ini, dan lihatlah di kaca touchscreen, kaca kameranya itu ada pelindung. Kita lepaskan dulu ya plastik pelindungnya. Itu melindungi kaca touchscreen atau kaca kameranya ini supaya tidak terkena kotoran atau debu. Kita lepas solasi-solasi yang ada, dan untuk kabel fleksibel LCD-nya ini kita akan rapatkan ke bodi atau ke badan LCD. Seperti itu kita rapatkan, tapi jangan terlalu ditarik kuat ya. Tinggal ditempel gitu aja. Nah, ini kita akan pasang ke HP-nya ya, ke frame atau tulang tengahnya. Oke, sampai di sini tinggal kita pasang soket LCD-nya, dan untuk konektor chargernya ya, PCB konektor chargernya dia numpang di kabel LCD. Seperti itu ya, di kabel fleksibel LCD sudah kita pasang, lalu kita pasang soket LCD-nya. Nah, kita rapatkan, kita paskan. Lalu kita akan melakukan pemasangan baterainya guys ya. Oke. Nah, ini kita pasang, kita paskan seperti itu. Ya, dan lalu kita akan pasang baterainya. Untuk plastik alasnya kita uraikan lagi atau kita tempelkan lagi, kita pasang, lalu kita pasang baterainya ya. Oke, soket baterainya kita akan pasang juga. Ya. Dan lalu kita akan pasang plastik penutup mesin PCB-nya. Oke, kita pasang dulu, itu ada kabel antena yang terlepas ya. Oke, dan di sini sudah kita pasang ya. Sip. Oke, Bang. Nah, ini kabel antenanya terlepas. Nah, ini kita pasang kembali, dan kita pasang itu juga ya plastik penutup PCB konektor charger, yang dimana itu juga tempat menempelnya buzzer atau speaker ya. Kita pasang dulu kabel antenanya ke PCB, ke mesin PCB utama atau ke mesin HP ini, dan untuk kabelnya kita pasang ke parit. Jadi untuk tulang tengahnya sejenis ada parit atau tempat untuk kabel antena. Jikalau belepotan lem kamu ya ke pinggirannya, itu kamu bisa elus ya, kamu bisa elus pakai jari tangan ya. Oke. Dan lalu di sini kita akan lakukan pemasangan. Untuk kabel antenanya sudah kita pasang guys ya. Iya, oke, sip. Dan lem yang kita gunakan lem andalanku Zanlida T7000. Nah, sebelum nantinya kita pasang backdoornya, saya akan tes atau uji coba LCD ini. Jangan sampai nanti setelah kita lakukan pemasangan backdoor, malah LCD-nya yang kacau atau bermasalah atau ada kendala. Nah, di sini sudah kita pasang. Coba Bang ya. Di sini saya akan on kan. Saya akan tekan tombol on off atau tombol powernya. Ya, coba kita tekan tombol power. Iya. Oke, HP-nya sudah nyala, LCD-nya oke, dan lalu kita akan memasang ya. Kita akan memasang backdoor atau casing belakang. Oke, Bang. Dan HP-nya sudah oke, sudah nyala. Kita tunggu dulu, kita akan lihat atau cek touchscreen-nya. Apakah touchscreen-nya berfungsi sebagaimana seharusnya, kayak gitu guys ya. Nah, oke, HP-nya sudah oke dan touchscreen-nya oke, berfungsi. Dan kita pasang dulu, kita pasang plastik penutup PCB konektor charger di bagian bawah ini. Kita pasang seluruh baut yang ada. Kita percepat aja videonya demi untuk mempersingkat durasi kita. Dipasang semua bautnya. Jangan sampai ada baut yang kelupaan atau ketinggalan Bang ya. Kita pasang semua baut-bautnya. Oke, baut bagian plastik penutup mesin
PCB konektor charger ya. Oke. Dan lalu kalau sudah bautnya kita pasang semua, kita akan pasang juga plastik penutup mesin PCB yang utama. Oke, kita pasang semua bautnya ya. Iya, dan kita rapikan kembali kabel antenanya, sepertinya agak renggang tadi. Lalu kita akan pasang plastik ya, plastik penutup mesin utama atau mesin PCB. Kita paskan, lalu saya akan pasang bautnya. Dan lagi saya akan percepat video ini demi untuk mempersingkat durasi kita, Bang. Oke, kita pasang semua baut-bautnya ya. Oke. Iya. Kalau sudah, kita akan kenakan backdoornya. Jadi di backdoornya itu tidak ada fingerprint, langsung bisa kita pasang aja seperti itu, Bang ya. Oke. Nah, ini untuk backdoornya, kita pasang backdoornya ya. Oke, kita pasang, kita kenakan backdoornya ini. Iya, dan untuk SIM tray-nya, SIM card-nya juga jangan sampai ketinggalan atau kelupaan. Nah, sampai di sini sudah selesai project pemasangan LCD, dan untuk pelepasan LCD yang lama link ada di deskripsi, serta video full penggantian LCD touchscreen dari pelepasan LCD sampai pemasangan LCD, link video juga ada di deskripsi. Nah, sampai di sini sudah selesai guys ya. Demikian dulu, kalau ada pertanyaan komen aja ya, dan coba kita cek. Dan untuk LCD touchscreen-nya berfungsi sebagaimana seharusnya. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri, saya John Itung. See you the next video my brotherku.